Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari, NPM 1950213, Angkatan 2019, Kelas A, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan suatu presentasi ilmiah yang berjudul Tingkat Kemiskinan di Tengah Pandemi Corona. Pengertian kemiskinan yang pertama, menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, merupakan suatu situasi yang serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh individu dengan kekuatan yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Fathur Rahman dan Marcelinus Molo, kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, menurut Levitan, kemiskinan merupakan kekurangan barang serta juga pelayanan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Jenis-jenis kemiskinan ini terbagi menjadi 4. Jenis kemiskinan yang pertama itu ada merupakan kemiskinan yang terjadi akibat dari pemikiran individu itu sendiri bahwa belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kemiskinan ini terjadi karena pendapatan individu berada di bawah garis standar minimum atau garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan ini terjadi karena faktor alam seperti kelangkaan sumber daya alam atau SDA, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang keempat, merupakan kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Kemiskinan tersebut tidak terjadi begitu saja, ada penyebab-penyebabnya. Maka ada juga yang disebut faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan ini ada 4. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah angka pengangguran yang tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan angka pengangguran tinggi, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor yang kedua, pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, maka akan mengakibatkan pula kemiskinan. Faktor penyebab yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingkat pengetahuan yang rendah pula, sehingga nantinya tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Faktor penyebab kemiskinan yang terakhir atau faktor penyebab kemiskinan yang keempat, itu ada bencana alam. Bencana alam mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta psikologis yang membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta bendanya. Dampak kemiskinan ini ada 6. Dampak kemiskinan yang pertama adalah angka kematian yang tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu biasanya tidak mendapatkan bansos atau bantuan sosial untuk mendapatkan kesehatan yang memadai, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak kemiskinan yang kedua itu adalah kriminalitas yang semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang kurang mampu lebih cenderung untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, pembegalan, pembunuhan, dan tindak kriminalitas lain sebagainya. Dampak kemiskinan yang ketiga. Dampak kemiskinan yang ketiga adalah akses pendidikan tertutup. Dampak kemiskinan selanjutnya ini ialah sulitnya mengakses pendidikan. Hal ini sebab biaya pendidikan yang tidak murah sehingga membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses dunia pendidikan. Sehingga nantinya masyarakat miskin menjadi kesulitan serta tidak bisa bersaing yang mengakibatkan mereka tidak dapat bangkit dari keterpurukan yang dialaminya. Dampak kemiskinan yang keempat. Dampak kemiskinan yang keempat adalah pengangguran yang meningkat. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan akan sulit untuk bersaing di dunia kerja, sehingga dampak dari kemiskinan yang satu ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Dampak kemiskinan yang kelima. Dampak kemiskinan yang kelima adalah munculnya konflik di masyarakat. Adanya rasa ketidakpuasan serta kecewa pada masyarakat miskin umumnya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang anarkis dan juga bahkan dapat menimbulkan konflik yang bernuansa sara di masyarakat. Dampak kemiskinan yang keenam
atau dampak kemiskinan yang terakhir adalah angka harapan hidup yang rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki masyarakat akibat lingkungan hidup yang kotor, kurangnya fasilitas mandi cuci kakus, dan tidak adanya sanitasi yang baik. Seperti yang telah diketahui bahwa pada saat ini, pandemi virus corona sedang mengancam segala bentuk keadaan di banyak negara belahan dunia ini, baik di negara kita Indonesia maupun di negara lain. Efek yang paling dirasakan dari pandemi ini adalah porak-porandanya suatu anggaran negara. Selain itu, pandemi ini juga turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Program pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita kenal dan kita sebut sebagai PSBB yang dilakukan dalam rangka meredamnya persebaran virus corona ini telah menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya. Para pengusaha melakukan pemberhentian kerja atau PHK terhadap karyawan-karyawannya, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah. Dan jika tingkat pengangguran bertambah, maka tingkat kemiskinan pun akan terpengaruhi. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat pandemi corona ini akan menambah jumlah penduduk miskin. Bahkan, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Secara global, Direktur Bank Dunia, Carolina Sanchez Paramo, mengakui dalam blog yang ditulisnya bahwa pandemi virus corona akan menjadi krisis yang berbeda dalam hal dampak sosial ekonomi. Kami memperkirakan pandemi ini akan membuat 49 juta orang di seluruh dunia masuk ke level kemiskinan ekstrim pada 2020. Dan menurut Bank Dunia, selain diakibatkan oleh hilangnya pekerjaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah untuk memberi dukungan yang juga terbatas. Bank Dunia juga turut memberikan solusi untuk mengatasi resiko peningkatan kemiskinan, yaitu yang pertama adalah dengan memberikan dukungan fiskal untuk keluarga rentan, kedua, mempercepat pemberian bantuan, dan yang ketiga, transparansi dampak dan efektivitas kebijakan. Terima kasih, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.